Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Endi, anak-anakku yang hebat. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Materi-materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya itu nanti berguna bagi kita untuk mempelajari materi selanjutnya. Nah, seperti materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi hari ini adalah tentang faktorisasi prima, atau bisa disebut dengan faktorisasi saja. Nah, sebelum kita belajar tentang faktorisasi prima, kita harus mengetahui dulu apa itu bilangan prima dan juga faktor prima. Kalian masih ingat kan, kemarin kalian sudah belajar tentang bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki dua faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi hanya punya dua faktor, hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan berapa saja yang merupakan bilangan prima? Masih ingat kemarin ya, bilangan prima itu mulai dari yang terkecil adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Itu adalah bilangan prima. Kalau mau dilanjutkan dari 1 sampai 100 itu coba dilihat, ini adalah bilangan prima yang kurang dari 100. Tuh, coba diperhatikan. Nah, kemarin ini sudah ya. Oke. Yang perlu kalian hafalkan atau yang perlu sering diingat itu yang awal-awal, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Selanjutnya kita belajar faktor prima. Nah, faktor prima itu adalah faktor-faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Nah, coba. Jadi kalian kemarin kan juga sudah belajar tentang faktor. Faktor dari suatu bilangan ya. Kemarin kan sudah belajar caranya menggunakan tabel perkalian. Kemudian kalian mencari faktornya. Nah, setelah dicari faktornya, faktor prima itu adalah kita nanti memilih bilangan-bilangan dari faktor tersebut yang merupakan bilangan prima saja. Langsung saja ini kita lihat contohnya ya. Disuruh mencari faktor prima dari bilangan 6. Nah, kita cari dulu faktornya. Faktor dari 6 itu kita cari menggunakan tabel ya. 6 itu dimulai dari bilangan yang kecil dulu, 1 kali 6 ya kan. Kemudian 2 kali berapa yang hasilnya 6 kali 3. Kemudian 3 sudah ada di situ, berarti sudah berhenti. Jadi faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Itu faktor ya. Kemudian maka faktor primanya, faktor prima dari bilangan 6 itu kita cari yang bilangan prima saja. Dari faktornya 6 tadi, yang bilangan prima yang mana anak-anak? Yaitu bilangan 2 dan angka 2 dan 3. Jadi faktor prima dari 6 adalah 2 dan 3. Tuh yang prima saja. Kemudian contoh selanjutnya, misalnya faktor prima dari 20. Kita cari dulu faktor-faktor dari 20. Faktor dari 20 adalah, dilihat tabelnya, 1 kali berapa? 20. 2 kali berapa? Bisa 20 kali 10. Kemudian 4, 3 tidak bisa ya. Nah, kemudian 4 dikali 5. Sudah selesai. Nah, jadi faktor dari 20 itu 1, 2, 4,
5, 10, dan 20. Nah, sekarang faktor primanya. Faktor primanya berarti kita cari yang bilangan prima saja, yaitu 2 dan 5. Itu berarti faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Nah, gampang ya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang utama, yaitu faktorisasi prima, atau bisa kita tulis saja faktorisasi. Nah, apa itu faktorisasi prima? Ya, faktorisasi prima itu adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Jadi kalau faktor prima tadi kan kita sebutkan faktor primanya ada, misalnya ada 2, 3, 5. Nah, disebutkan kalau faktor prima. Nah, tapi kalau faktorisasi bedanya itu nanti dinyatakan dalam bentuk perkalian. Jadi bilangan-bilangan prima tadi dikalikan. Caranya bagaimana mencari faktorisasi prima? Nah, caranya kita menggunakan cara pohon faktor. Apa anak-anak? Pohon faktor. Nah, langkah-langkahnya yang pertama coba perhatikan dulu. Bagilah bilangan dengan bilangan 2. Bilangan 2. Kenapa bilangan 2? Karena bilangan prima yang paling kecil dulu. Jadi mulai dari yang kecil. Bilangan 2, kemudian kalau sudah hasilnya ditulis, nah kemudian diulangi lagi, bisa nggak dibagi 2 lagi jika memungkinkan. Nah, kalau sudah tidak bisa dibagi dengan 2, maka bagilah dengan bilangan prima setelahnya, yaitu berapa anak? 3. Kalau nggak bisa, ya setelahnya lagi bilangan prima setelah 3 berarti 5, begitu seterusnya. Nah, supaya lebih jelas, nah langsung saja kita simak prakteknya langsung ya anak-anak dengan cara pohon faktor. Contohnya kita cari faktorisasi prima dari 12. Jadi 12 kita tulis di atas sendiri, kemudian kita coba bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 12 dibagi 2 bisa nggak anak-anak? Bisa ya, berarti dibagi 2 hasilnya itu ditulis di sebelah kanan, dibagi 2 hasilnya 6 ya kan. Nah, 6. Setelah itu 6 kita bagi dengan 2 lagi. Bisa enggak? Ya, bisa ya. 6 kita bagi dengan 2 lagi, kemudian hasilnya adalah 3. Nah, karena hasilnya ini 3 itu sudah merupakan bilangan prima, nah berarti sudah berhenti. Nah, kemudian coba perhatikan gambarnya. Yang dilingkari itulah, itu adalah bilangan-bilangan prima ya Nana ya. Nah, faktorisasi dari 12 itu, maka kita tulis yang dilingkari itu tadi dikalikan semua. Jadi 2 kali 2 kali 3 sama dengan, karena 2-nya ada 2 kali, jadi sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 atau 2 kuadrat kali 3. Nah, itulah faktorisasi anak-anak. Dari cara pohon faktor ini juga kalian juga bisa mengetahui faktor prima anak-anak. Jadi kalau tadi faktor prima kan kita cari menggunakan tabel perkalian, dicari faktor-faktornya dulu. Nah, dengan faktorisasi prima ini kalian bisa langsung mengetahui faktor primanya dari 12, berarti faktor primanya adalah 2 dan 3, karena bilangan prima yang ada dalam pohon faktor itu adalah hanya 2 dan 3, tidak ada yang lain ya. Jadi ditulis faktor primanya itu adalah 2 dan 3. Jadi angkanya saja, Pak 2-nya ada 2, cukup ditulis 1 kalau faktor. Tapi kalau faktorisasi harus ditulis perkaliannya semuanya dikalikan, kemudian dijadikan pangkat. Itu bedanya anak-anak ya, faktorisasi dan faktor prima itu bedanya. Contoh selanjutnya,
faktorisasi dari bilangan 18. Nah, kita bagi dulu dengan bilangan prima yang paling kecil, dibagi 2. Bisa ya, dibagi 2 hasilnya adalah 9. Kemudian 9 kita bagi 2 ternyata tidak bisa. Maka kita harus membagi dengan bilangan prima setelah 2 berapa Nana? 3. 9 dibagi 3 berarti bisa ya, hasilnya adalah 3. Nah, karena hasilnya sudah 3 itu bilangan prima, maka selesai sampai di sini. Kemudian kita tulis faktorisasinya, berarti yang dilingkari itu tadi bilangan-bilangan prima, yaitu 2 kali 3 kali 3. Karena 3-nya ada 2, maka ditulis 2 kali 3 pangkat 2. Itu faktorisasi dari 18. Kemudian faktor primanya, berarti faktor primanya dari bilangan 18 yaitu bilangan 2 dan 3 saja yang ada dalam pohon faktor. Ini satu lagi contoh dari Pak Endi ya. Coba perhatikan, ini bilangan yang agak besar, 60. 60 dibagi 2 dulu bisa, hasilnya 30. Kemudian 30 dibagi 2 lagi bisa ya, hasilnya 15. Kemudian 15 dibagi 2 enggak bisa, maka dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, 5 itu sudah bilangan prima ya, berarti berhenti sampai di situ. Maka kita tulis faktorisasi primanya dari bilangan 60 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2-nya pangkat 2 kali 3 kali 5. Lalu faktor prima dari 60 yaitu ada bilangan 2, 3 dan juga 5. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi caranya sebenarnya kalau kalian perhatikan, kalau kalian simak baik-baik, insya Allah bisa, gampang kok. Nah, jadi dengan cara pohon faktor kamu sudah bisa mencari faktorisasi prima sekaligus juga mencari faktor prima dari suatu bilangan. Nah, sekarang kalian latihan untuk mengerjakan agar kalian lebih mahir, lebih paham dalam mencari faktorisasi atau faktor prima menggunakan pohon faktor. Ini latihan soalnya, coba kalian nanti mengerjakan di buku tulis kalian ya, ditulis dulu soalnya lalu nanti dikerjakan. Caranya seperti tadi ya, dengan pohon faktor. Kalau faktorisasi prima nanti ditulis perkaliannya, bilangan-bilangan primanya nanti dikalikan semua. Kalau faktor prima hanya cukup ditulis bilangan primanya saja. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Pak Endi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.